Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari libur. Kebetulan gue hari ini di bengkel dan gue masih di Gresik. Dan ini gue lagi di bengkel rekomendasi teman kantor gue, driver kantor. Dan kebetulan ini temennya. Hari ini gue seperti yang gue bilang kemarin, gue akan pasang konsol sama laci korin yang gue beli online ya. Jadi gue beli laci sama konsol itu online lewat Facebook Marketplace. Dan ini udah kepasang. Tadi gue nggak sempet videoin. Dan ini konsol tengah yang gue beli. Dan ini emang gue ada mistake ya, kesalahannya. Jadi harusnya gue tanya dulu ini full nggak sampai konsol rem tangan. Ternyata yang gue beli itu nggak full. Jadi kayak masih ada kosong tuh tengahnya. Jadi terpaksa gue harus nyari sambungannya lagi. Atau ini beda tahun atau gimana ya, mungkin yang tahu bisa komen ya, gue nggak ngerti deh. Jadi masih ada jeda kosongnya di tengah-tengah. Udah pasang dan sekarang gue lagi pasang laci koran yang gue beli online juga. Jadi gue beli sepaket di daerah Jogja. Kondisinya emang gak 100% bagus ya, ada pecahan, cuman ya mau gimana lagi, rada susah juga nyari laci koran copotan. Dan ini gue lagi minta pasangin di bengkel sama masnya, dan lagi proses pasang laci konsolnya. Dan ini gue beli kalau nggak salah kurang lebih ada yang 2,5, ada yang 300 ya, gue lupa yang laci konsolnya berapa. Pokoknya sekitar segituan lah. Jadi gue beli copotan yang bekas ya, udah kondisinya gitulah, lihatnya itu udah pecah pecah, tapi ya lumayan lah, kan juga posisi di bawah, jadi pecahan itunya nggak kelihatan banget sih. Ini udah agak sedikit kepasang. Nah, kelihatan sempurna ya, udah ada laci korannya, enak. Jadi kalau lo udah pasang laci koran itu, kabel-kabel atau apapun yang di bawah dashboard tuh ketutup jadinya. Kalau nggak ada laci koran tuh kayaknya kayak ngelihat dashboard angkot, atau angkot yang belum diremajakan. Jadi emang penting banget sih buat visualnya tuh lebih enak kalau lo udah pasang laci konsol. Tapi buat lo yang udah beli udah ada laci konsol ya udah bagus lah, syukur lah. Ini karena gue beli murah mobilnya, jadi gue mesti beli copotan-copotan. Nah ini pecahannya kelihatan banget ya kalau dideketin, cuman kalau misalnya lihat sekilas ya nggak terlalu kelihatan sih. Main lah cicil-cicil buat lo yang beli DX murah, ya mesti sabar-sabar beli barang copotannya. Nah, laci koran sama konsol tengah udah kepasang. Ini gue juga mau nanya sih masalah rem. Jadi rem gue itu nggak tahu kenapa udah 2 kali butulin masih gitu aja. Jadi pedal remnya itu pas diinjak itu kalau udah panas tuh nggak balik ke tengah lagi. Gue nggak tahu kenapa. Gue tanya, ternyata memang harus ada yang diganti. Nah ini tabung ini nih, tabung apa ya, gue lupa tadi. Nail nail untuk rem ya. Nah ini tabung ini harus diganti katanya. Dan gue udah cek online di Topet itu sekitar 431 ya. Jadi kalau rem lo pas mobil udah panas udah jalan, terus pedal remnya itu cuman balik setengah ya, jadi cuman balik setengah, kan seharusnya dia rata ya sama kopling. Nah dia posisi setengah doang, tapi mesti lo congkel pakai kaki. Ini agak mengkhawatirkan sih kalau buat lo jarak jauh. Nah ternyata emang harus diganti, jadi gue mesti beli online dulu, nanti bisa pasang di bengkel. Dan lo kalau punya keluhan yang sama, mending beli online, nanti lo minta pasang sama abangnya. Itu harganya yang tadi gue bilang sekitar 431. Harganya macam-macam variannya, ada yang sampai 800, tapi terpilih aja di Topet ya. Nah, maupun di bengkel gue juga mau cek kaki-kaki. Jadi kemarin gue baru ganti velg 13 sama ban 175, kalau berapa ya? Pakai ban kecil pokoknya. Velg gue kan dari 13 ini. Ini gue pakai ban yang tipis, yang berapa ya, kalau lupa gue. Ini berapa nih gue lupa. Iya, 175 60 gue belinya, harga 13. Ini rekomen banget
buat lu kalau ada X mobil tuh emang agak sedikit ceper jadinya, cuman enteng, lebih enak larinya kalau gue ya. Cuman nggak tahu kalau buat yang lain. Dan ini gue sekarang mau cek kaki-kaki buat mastiin nggak ada masalah kalau mobil ini nanti gue bawa ke Jakarta. Tadi udah dicek semuanya, kaki-kaki sih aman semuanya kalau buat jarak jauh, cuman ada karet yang katanya sih pecah dan harus diganti. Dan kebetulan emang nggak ada onderdilnya juga. Nah, tahu sendiri lah sini udah susah mesti di Surabaya. Jadi sementara dikasih, gue nggak ngerti dikasih ganjalan apa tadi. Nih posisi karet ini nih, jadi agak sedikit goyang, jadi nggak enak setirnya. Jadi si mekaniknya sementara dia kan ganjil, nggak ngerti deh ganjil apaan, ganjil tol apa ganjil tol, gue nggak ngerti deh. Alhamdulillah udah beres semua, tadi udah pasang konsol tengah, terus gue pasang laci koran, kemudian gue udah cek kaki-kaki semua oke, karet juga udah dibenerin, terus kemudian untuk yang rem gue kayaknya mesti beli onderdilnya aja. Ini sekarang gue lagi jalan menuju pulang balik ke rumah gue. Jadi beberapa komen ternyata ada orang Gresik, jadi emang gue ini posisi di Gresik. Jadi gue di Gresik ini lagi kerja dan gue ada tugas dari kantor, dan gue udah 8 bulan gue di sini. Dan DX ini gue beli pas gue lagi di Gresik. Buat teman-teman yang tinggal di Gresik, boleh kalau mau silaturahmi kita ngopi-ngopi mumpung gue masih di Gresik di bulan ini. Oh ya, sekarang gue lagi mau balik, cuman gue nggak akan lewat jalan biasa. Gue akan coba muter sambil jalan-jalan sore ya, sekalian mau arah pulang ke rumah gue di daerah Bunder ya, Bunder atau Suci. Sekarang mau nyari kuliner dulu, kalau misalnya ada yang menarik gue pengen jajan dulu di kopi baru gue balik ke rumah. Nah, sekarang gue muter ini, tadi posisi bengkel itu ada di daerah Gresik Bunga, cuman gue sekarang muter lewat daerah mana gue lupa tadi. Gue akan melipir sedikit lewat Lamongan, jadi ini posisi dari perbatasan sama Lamongan ya, dekat. Jadi gue akan lintas ke Lamongan, kemudian nanti gue akan muter lewat jalan provinsi ya, Pantura atau apa gitu, gue nggak tahu. Nah, oke. Gue udah, ini sekarang posisi di Jalan Pantura ya, Jalan Pantura, dan gue akan mau ke daerah GKB. Jadi di GKB itu ada kayak tempat ramai gitulah di Gresik. Di sana banyak perumahan ya, jadi kayak perumahan, cuman kayak jadi kayak mirip pusat kota, banyak kuliner sana. Nah, gue akan ke sana, gue akan mencari jajanan, mau jajan kopi biasa, kopi kesukaan gue, kopi kenangan. Terus gue juga nanti akan tunjukin makanan yang paling hit di Gresik ya, paling hits. Ini happening banget, gila emang. Pentol namanya, pentol Gresik. Gue nggak ngerti pentolnya itu banyak banget peminatnya tuh. Kalau misalnya gue lihat tuh di daerah GKB tuh ada satu pentol itu yang beli gila, dikerubungin sampai banyak orang, udah gitu orang ngantri. Oh cuman gitu doang, dan harganya murah. Dia ada yang ukuran kecil dari harga 1.000 dan sampai harga berapa ya, 5.000 kali ya, nggak tahu deh, nanti gue kasih lihat setelah video ini ya. Ini gue sekarang udah sampai di daerah mana ya, di daerah dekat pintu tol Kebomas. Depan gue udah Icon Mall. Wih, sebelah kiri gue lihat tuh ada Motuba juga, Prestige, Honda Prestige. Oh nungging gitu ya, nungging. Ini katanya sih mobil enak juga, cuma gue nggak tahu, belum pernah nyobain sih. Dan gue kalau Motuba kayaknya untuk Honda nggak tahu deh, belum, gue nggak suka karena belum pernah nyoba atau gimana. Cuman gue tetap kalau kita Motuba itu pasti timbangannya antara punya histori atau memang sanggupan kantong. Kalau gue Motuba DX ini memang punya histori sendiri. Oke lanjut lagi,
Nih lagi jalan-jalan sore, gue pulang mau nyari jajanan dulu. Kita jalan-jalan keliling kota Gresik biar lu yang pengen tahu kota Gresik jajanannya mungkin sambil gue ajak jalan-jalan deh. Sore-sore ini enak banget, adem, hujan enggak, mendung juga, iya dan enggak, itulah cuacanya. Teman kalau siang di Gresik tuh panasnya ampun, gila, parah. Mungkin karena pesisir ya, mungkin gua rasa antara Gresik sama Jakarta panasnya panas Gresik. Gua nggak tahu kenapa, padahal sama pinggir laut tapi Gresik parah. Dan gue sempet butuh waktu buat adaptasi tuh pas awal-awal nyampe di sini, panasnya luar biasa banget. Tapi kalau sore gini nih enak buat jalan-jalan keluar. Dan Gresik ini kotanya nggak terlalu gede ya, jadi Gresik itu namanya julukannya kota santri. Nggak tahu memang banyak pesantren atau disebut atau kepanjangannya kota industri, karena Gresik sendiri itu kota yang banyak industrinya, pabrik. Kemudian juga banyak orang yang merantau ke sini untuk kerja di pabrik-pabrik itu, karena kotanya itu memang di pinggir laut dan banyak pelabuhan di apa, selain pelabuhan kapal penumpang, biasanya di Gresik tuh ada kawasan-kawasan industri yang memang punya pelabuhan sendiri-sendiri. Dan industri paling terkenal tuh di Gresik petrokimia yang ada semen Gresik, dan itu benar-benar hidupin kota banget. Dan setahu gue Gresik itu, tahu masih apa enggak, itu UMR tertinggi di Jawa Timur. Nggak tahu tahun ini masih tertinggi atau enggak. Sesekali jalan-jalan deh ke Gresik, enak kok kotanya. Dan Gresik itu kotanya paling banyak warung kopinya, hampir tiap berapa meter lah itu warung kopi di mana-mana. Gue nggak tahu nama kopi, ada kopi Giras, kopi apa, warkop apa, cuman memang orang di sini tuh hobi banget ngopi. Nggak tahu, mungkin punya histori sendiri ya. Itu warung kopi tuh nggak pernah ada yang sepi sampai malam, bahkan pagi pun orang ngopi. Padahal cuma warung kopi gitu aja, warung kopi-kopi biasa khas ini, bukan ala-ala kafe kayak di Jakarta atau di Bandung. Mereka warung kopi biasa, cuman yang ngopi di sana dari yang tua sampai muda sampai orang yang berkeluarga tuh dibawa anak yang ngopi di sana gitu. Oke, dan gue sekarang lagi udah sampai nih di GKB. Dan nih yang buat lo orang Gresik pasti tahu deh GKB itu di mana. Jadi kayak komplek perumahan gede. Dan situ juga ada hotel di sana, Maston, kemudian ada mallnya juga, Grace Mall. Terus banyak juga kulinernya. Biasanya orang-orang banyak yang sini buat kuliner sore-sore, apalagi hari libur gini. Kalau sore biasanya ini macet banget, cuman nih kayaknya udah, karena udah sore ya, udah mau maghrib, jadi udah terlalu macet sih ini. Aduh, berisik banget mobil. Nasib mau tuba, tapi nggak apa-apa, yang penting dinikmatin. Bukan masalah bagus mobilnya, tapi kita bisa nikmatin. Kalau mobil udah punya histori, terus kita belinya cash, nggak kredit, nggak riba, itu bahagianya luar biasa banget. Di situ letaknya bahagianya punya mobil tua, mobil Motuba. Dan sekarang gue udah sampai di bundaran GKB ya. Jadi bundaran GKB yang biasa dipakai buat pasar malam atau expo kayak gitu, buat event-event gede atau olahraga sih biasanya. Cuman gue jarang kesini kalau olahraga, karena gue emang gak pernah olahraga di sini. Dan gue udah sampai di perempatan ini, namanya perempatan apa ya, pakai lampu merah di tengah perumahan gitulah di KB. Kalau ke kiri ke rumah gua, kalau ke kanan gua nggak tahu, kalau lurus ke Kopi Kenangan.
ya buat lo yang baru di Gresik atau belum pernah ke Gresik atau yang akan ke Gresik, lo harus nyobain beberapa kuliner khas Gresik ya, tapi nggak khas sih karena di daerah sekitar kayak Surabaya atau sekitarnya itu ada juga sih makanannya. Jadi kayak pentol nih yang akan gue beli, pentol Gresik itu enak banget. Kemudian ada tahu tek itu favorit gua, sedikit kayak ketoprak cuman dia ada apa ya, sambal petis, dia kayak rada-rada ikan gitu. Dan banyak kuliner lain, dan lo harus cobain kuliner di Gresik ini banyak banget. Dan ini udah sebentar lagi udah nyampe, ini udah di bundaran GKB. Dengan puter dia ada di sebelah kanan. Gua akan beli kopi buat di rumah, sekalian beli cemilan nanti buat di rumah juga. Nah ini dia mau nyampe. Banyak banget nih sore-sore mobil. Susah banget nyebrang. Tiang it deh. Mantannya tuh satu yang reguler. Gula sama esnya normal. Less ice. Sama saya. Udah. Dibawa pulang? Iya. Pakai kantong? Enggak. Ada aplikasi kopi kenangan? Ada. Nomor caranya berapa? 0812 8031. 26 buat. Ya. Cash ya. Pak Adi. Iya. 9.000. Iya, Pak. Agak lompas, Pak. Hah? Agak lompas. Kompas. Buat kalian yang orang Gresik pasti tahu lah kopi kenangan di GKB ya. Ini dia juga ada ini juga di lantai 2, ada balkonnya juga outdoor. Jadi buat yang mau ngobrol, yang buat temen yang sendiri enak kok di sini buat nongkrong. Gue pun di Jakarta sesekali aja sih gue nongkrong di kopi kenangan, karena gue lebih seringnya nongkrong di kafe sendiri ya. Gue jadi punya kafe di Bekasi, kecuali gue jauh dari kafe gue baru gue ke kopi kenangan. Oke, ya kasih. Oke, udah selesai. Aduh, ganteng banget sih mobil DX-nya. Ya ampun, udah ceper, enak dilihat, mobil tua tapi masih ganteng banget. Oke, kita ke seberang dulu. Seperti yang gue janji tadi, gue mau beli pentol, dan gue juga mau ngasih lihat ini salah satu makanan favorit di Gresik ya. Jadi di GKB ini ada gerobak, jadi gerobakan doang pentol itu rame banget. Dan maghrib ini kayak sih sepi karena orang pada sholat, orang nggak ada, jarang, mungkin belum pada keluar. Nah ini dia di seberang tuh, kalau nggak salah nama pentolnya pentol pelangi karena payungnya payung pelangi. Nah ini pentolnya, jadi cuma gerobakan doang. Dan ini pentol tuh lihat deh, banyak banget, dan dia cuma pakai sausnya aduh merah gitu sih. Gue cuman gimana ya, ya kadang gue pakai sausnya sedikit aja sih, karena gue juga rada ini pakai saus kayak gini. Cuma tergantung selera sih, bebas aja. Dan ini gue beli goceng tuh gue beli dapet di 444, yang gedenya dapet 1, yang kecil dapet 3. Nah ini, dan pentol yang ini gue udah pernah dapet cerita, dia punya beberapa cabang, dan satu cabang terus itu gerobaknya itu omsetnya sehari berapa ya, katanya sih jutaan, gue nggak tahu persisnya. Dan gue bilang gila, kalau dikali 5 kalah gaji gue yang kerja di kantoran sama jualan pentol. Kalau gitu mendingan gue jualan pentol aja ya.
Oke, udah selesai semuanya. Gue udah beli kopi, beli pentol. Dan ini, aduh, si ganteng ceper. Aduh, knalpot pipa lagi. Ngeri suaranya. Oke, ini udah selesai ya. Kita mau balik lagi, balik ke rumah. Udah maghrib. Eh, Mau balik ke rumah. Dan gue terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak video gue. Dari tadi gue di bengkel, kemudian gue jalan-jalan ke Gresik ya, ke pinggiran Gresik sampai ke Lamongan, terus balik lagi ke Gresik, ngeliat jalan-jalan di Gresik, kemudian ke GKB tempat kuliner. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang penyuka mobil DX dan bisa jadi referensi. Ikutin terus kelanjutan videonya, nanti akan video-video yang lebih menarik. Gue akan videoin tentang restorasi mobil DX gue, kemudian juga yang pasti nanti untuk video perjalanan gue dari Gresik ke Jakarta. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, sama subscribe ya. Subscribe dong biar channel gue terus berkembang dan gue akan bikin video-video menarik buat kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.